bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, ya, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan sama-sama membaca doa yang dalam hal ini Umi minta Ananda Zamzami untuk memimpin doa. Silakan. Nah, teman-teman, untuk lebih barokahnya kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ayah, baiklah anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bu. Sudah belajar di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini? Insyaallah, Bu Guru. Insyaallah ya. Namun sebelumnya ya, Umi akan mengabsen dulu supaya Umi tahu siapa yang masuk dengan yang tidak masuk. Yang pertama, Ananda Zamzami Azwar. Sudah ada ya? Hadir, Bu Guru. Ananda Patuhur Rahman. Hadir, Bu. Ananda Abdul Habib. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Oh, sakit. Izin. Sakit. Kita doakan teman-temannya semoga Ananda Abdul Habib sehat walafiat. Nanti kalau ada kesempatan kita jenguk ya. Insyaallah. Insyaallah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran kita pada bab 2, yakni tentang kewajiban mengurus jenazah. Ya, tentang kewajiban mengurus jenazah. Di mana tujuannya di sini adalah supaya anak-anakku tahu, supaya kita semua mengetahui dan bisa mempraktikkan bagaimana tata cara pengurusan jenazah dengan benar, yang meliputi cara memandikan, mengkafani, mensolatkan maupun menguburkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ya tentang cara memandikan jenazah. Baiklah ya, perlu diketahui juga ya, sebelum orang mengalami kematian ada namanya sakaratul maut ya. Anak-anakku tahu apa itu sakaratul maut? Tidak tahu, Bu. Kesakitan ketika mau mati. Berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata saker ya. Saker itu artinya mabuk ya. Saker itu artinya mabuk. Jadi orang mabuk itu hilang kesadaran. Jadi ada beberapa gejala sakaratul maut yang salah satunya adalah hilangnya kesadaran ya, hilangnya kesadaran. Di sini dijelaskan ya, sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqqi, katanya. Dzalika ma kunta min hutahid. Bisa dilihat anak-anakku ini? Ya, Bu. Ya, jadi di sini artinya jika datang sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya, katanya. Di sini dijelaskan ada beberapa gejala sakaratul maut ya. Ketika seseorang akan mendekati yang namanya kematian, maka ditandai dengan dinginnya ujung-ujung anggota badan. Jadi semua anggota badan terasa dingin. Kemudian adanya rasa lemah, kantuk, kehilangan kesadaran yang mengakibatkan hampir tidak bisa membedakan sesuatu. Kemudian disebabkan juga karena pasokan oksigen dan darah yang tidak mencapai kotak. Nah, ini salah satu gejala sakaratul maut yang mengakibatkan seseorang mengalami kegelisahan. Ya. Jadi terhambat bernapas. Kemudian selain itu juga banyak sekali ya, yang sering kita lihat juga di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita melihat orang mengalami sakaratul maut, ada juga yang tidak bisa menelan makanan ya. Jangankan makanan ditelan, air minum pun sulit untuk ditelan.
Nah, ini gejala-gejala sakaratul maut. Jadi di sini ada beberapa hal ya anak-anakku yang perlu kita ketahui ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Nah, apa saja? Yang pertama, ketika kita melihat orang yang baru saja meninggal dunia, apabila matanya masih terbuka, kita dianjurkan untuk menutupnya ya. Kita dianjurkan untuk menutupnya secara pelan-pelan ya, supaya tidak terbuka lagi. Kemudian yang kedua, apabila mulutnya masih terbuka, nah kita dianjurkan untuk mengatupkannya dengan tali selendang. Nah, kemudian menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatannya. Sebagai penghormatan, jangan dibuka ya. Kenapa ditutup seluruh tubuhnya? Untuk menjaga supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian kita lanjut ke hukum pengurusan jenazah ya. Ada yang tahu apa itu hukum mengurus jenazah? Fardu kifayah, Bu Fardu Guru. kifayah, Bu. Fardu kifayah, betul sekali. Kemudian yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Cukup orang-orang yang memandikan jenazah yang ada di dalam tempat itu ya. Kalau 4 orang, ya 4 orang di dalamnya. Jangan memandikan jenazah di tempat umum. Kemudian pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Jadi menggunakan sarung tangan ini ya, ada beberapa kali ya, ketika dibersihkan kotorannya pertama kali, buang lagi, pasang sarung tangan berikutnya, bersihkan, buang, dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini, ganti sarung tangan yang baru ya, yang sudah menjelaskan tadi. Kemudian, pencet perutnya atau perlahan-lahan bagi jenazah yang tidak hamil untuk mengeluarkan sisa-sisa daripada kotoran yang ada ya. Kemudian cara selanjutnya di dalam memandikan jenazah adalah tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Jadi agak ya, gunakan bantal agak lebih tinggi ya supaya airnya mengalir ke bawah. Nah, kemudian masukkan jari tangan yang telah dibalut kain basah ke mulut jenazah dengan tujuan untuk menggosok giginya. Ya. Kemudian siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dulu, kemudian ke sebelah kiri. Ingat, setiap kita melakukan sesuatu, dahulukan sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Selanjutnya, perlakukan jenazah ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi pelan-pelan. Jadi jenazah itu katanya kalau kita gosok kesakitan dia ya, sekalipun orang sudah meninggal ya, jenazahnya sudah tidak ada nyawa, kesakitan. Jadi kita dianjurkan untuk pelan-pelan ketika mau menggosok maupun membalik tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Kemudian memandikan jenazah 1 kali dapat membasuh keseluruhan tubuhnya. Itulah yang wajib. Basuhan yang pertama kali itu yang wajib ya. Kemudian sunnah mengulanginya beberapa kali secara ganjil. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir itu mengudukan ya. Setelah jenazah bersih, kemudian diudukan sebagaimana udunya orang yang akan melakukan sholat. Sampai di sini anak-anakku, dari pemaparan Umi tadi, apakah anak-anakku sudah paham? Atau barangkali ada yang dipertanyakan? Karena setelah ini mungkin Umi akan membagi kelompok ya. Dan masing-masing kelompok nanti akan mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Atau barangkali oh ya, Nanda Zami? Ya, tadi saya kurang jelas tentang siapa yang berhak memandikan jenazah. Mohon jelasan kembali Bu Guru, diulang. Oh ya, yang berhak memandikan jenazah itu ya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri ya, boleh saling memandikan suami istri ya. Kemudian kalau ada keluarga terdekat, ya dahulukan keluarga yang terdekat kalau memang ada yang bisa untuk memandikan. Tetapi kalau keluarga terdekat juga belum paham dengan tata cara memandikan, boleh menyuruh orang yang sudah terbiasa memandikan. Paham Ananda Zamzami? Alhamdulillah, Bu Guru sudah paham. Paham, alhamdulillah. Kalau Ananda Zamzami paham, alhamdulillah. Sekarang Umi bagi kelompok ya.
masing-masing kelompok nanti akan mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Umi minta kelompok pertama Ananda Zamzami, terus beserta teman-temannya yang di dekatnya ya. Kemudian kelompok kedua Ananda Patohur Rahman. Silahkan mempersiapkan diri. Di sini Umi sudah membawa alat-alat peraganya ya, termasuk kain basahannya, sabun, sampo dan lain sebagainya. Kemudian boneka juga ada di sini yang digunakan sebagai sebagai maidnya gitu ya. Sudah siap, Ananda? Ya. Oke, sekarang Umi minta Ya, Bu kelompok Guru. pertama untuk mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Silahkan Ananda Zamzami beserta teman kelompoknya ke depan ya. Ya, Bu Guru. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Tadi kita sudah menyaksikannya, temannya di depan mempraktikkan tata cara memandikan jenazah, dan itu sudah benar ya, dan itu sudah benar. Kita kasih plus buat temannya yang sudah mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Baiklah anak-anakku sekalian, barangkali pembelajaran kita hari ini Umi cukupkan sampai di sini, dan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kematian itu Recording pasti stopped. dan pasti akan datang. Kemudian yang kedua, hukum dari pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, syarat jenazah yang dimandikan itu yang pertama beragama Islam, kemudian ada anggota tubuhnya, kemudian jenazah yang bukan mati syahid. Itu kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Untuk minggu depan ya, kita akan lanjut ke tata cara mengkafani jenazah. Untuk itu Umi minta kepada anak-anakku semua, silahkan dipelajari ya, supaya nanti ketika kita Recording in pada minggu progress. selanjutnya, anak-anakku sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mengkafani jenazah. Baiklah ya, semoga apa yang kita bahas hari ini ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.